Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan Dapur Yudi yang pada kesempatan ini akan berbagi resep ceker goreng crispy. Bagaimana cara membuatnya? Langsung aja kita memasaknya. Bahan yang pertama yang kita siapkan adalah ceker ya. Di sini saya menggunakan kurang lebih 700 gram ceker ayam. Kemudian ceker ini kita rebus ya terlebih dahulu supaya lebih empuk, dan juga di sini kita tambahkan bumbu ya. Di sini saya menggunakan garam sebanyak 1 sendok teh garam. Kemudian juga saya tambahkan yaitu gula pasir sebanyak 1,5 sendok teh gula pasir. Kemudian kaldu bubuk saya gunakan sebanyak 1,5 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian merica bubuk saya gunakan sebanyak 1/2 sendok teh merica bubuk, dan juga di sini saya tambahkan ketumbar bubuk sebanyak 1/2 sendok teh ketumbar bubuk. Ketumbar bubuk di sini fungsinya adalah salah satunya adalah supaya menghilangkan aroma amis ya di dalam ceker ini. Kemudian setelah kita tambahkan bumbu, kemudian kita rebus ceker ini hingga benar-benar empuk. Pada kesempatan ini saya akan merebus ceker ini dengan sistem 5:37, yang artinya adalah 5 menit kita rebus seperti ini ya, dengan posisi tertutup rapat 5 menit seperti ini. Sudah mendidih ya, ini sudah 5 menit ya. Kemudian apinya ini kita matikan ya. Ini posisi api sudah mati ya. Kemudian kita diamkan selama kurang lebih 30 menit. Kemudian setelah 30 menit kita akan merebus kembali selama 7 menit ya. Itulah sistem perebusan dengan cara 5:37 ya. 5 menit rebusan pertama, didiamkan dengan posisi tertutup selama 30 menit, kemudian direbus kembali selama 7 menit. Cara ini tentunya akan menghemat gas, dan juga ceker kita yang kita rebus itu akan mudah empuk. Oke, kita tunggu dulu selama 30 menit, kemudian baru nanti kita lanjutkan perebusan kembali selama 7 menit. 30 menit kemudian. Ini sudah 30 menit saya diamkan, kemudian kita rebus kembali selama 7 menit. Oke, kita biarkan seperti ini hingga mendidih selama 7 menit. Oke, kita rebus terlebih dahulu. Oke, setelah kita rebus selama 7 menit ya, ini sudah mendidih airnya ya. Kemudian kita matikan apinya. Kita diamkan ya hingga dingin, kemudian baru kita proses selanjutnya, yaitu kita mempersiapkan tepungnya. Kemudian kita siapkan tepungnya ya, sambil kita memanaskan minyak goreng dengan api kecil. Sini saya menggunakan tepung sebanyak 500 gram, yaitu tepung segitiga biru ya. Kemudian tepung ini juga kita kasih bumbu. Saya menggunakan kaldu bubuk sebanyak 2 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian juga merica bubuk atau lada bubuk sebanyak 1 sendok teh lada bubuk. Dan juga saya tambahkan garam. Saya menggunakan garamnya sebanyak 1 sendok teh garam. Dan juga saya tambahkan baking soda sebanyak 1 sendok teh. Kemudian semua bahan ini kita aduk, kita campur rata. Setelah campur rata, nanti kita gunakan untuk menggoreng atau menepungi dari ceker yang telah kita rebus. Di sini saya juga menggunakan yaitu air dingin ya. Saya menggunakan air bekas rebusan dari ceker ya. Caranya, langkah yang pertama adalah kita masukkan cekernya ke dalam tepung ya, kita ratakan seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam air es ya, satu persatu. Kemudian kita ratakan kembali.
ke dalam tepung ya. Kita lapisi tepung hingga benar-benar merata. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika kita merasa ceker kita masih kurang tebal tepungnya, maka kita masukkan kembali ke dalam air esnya, kemudian kita tepungi kembali. Untuk memasukkan ke dalam air esnya sesuai dengan kebutuhan ya, boleh 2 kali ataupun 3 kali, tergantung ketebalan dari tepung yang kita inginkan. Jika kita ingin agak tebal tepungnya, maka kita bisa mengulangi 3 atau sampai 4 kali kita masukkan ke dalam air esnya. Jadi sesuai dengan selera dan kebutuhan kita masing-masing. Dan yang perlu diperhatikan juga yaitu pada saat kita menyampurkan ceker ke dalam tepung, di sini diusahakan ceker ini tidak tersentuh langsung dengan tangan kita. Jadi emang penggunaannya di sini tepungnya harus banyak ya. Supaya apa? Supaya terjadi atau terbentuk yaitu keriting dari ceker ini ya. Nanti cekernya akan terbentuk lebih keriting ya. Ini kembali lagi ya, saya tambahkan lagi, saya masukkan kembali ke dalam air es karena masih kurang tebal ya. Jadi kembali lagi, jika kita ingin lebih tebal tepungnya, kita bisa memasukkan kembali cekernya ke dalam air es, kemudian kita tepungi kembali ya, seperti ini. Setelah merasa sudah bagus, sudah banyak keritingnya, kemudian baru kita menggorengnya. Kita goreng dengan menggunakan minyak goreng yang banyak, sehingga ceker ini kita goreng dalam kondisi benar-benar masuk keseluruhannya ke dalam minyak. Ini sangat mempengaruhi hasil dari kripsi tidaknya ceker yang kita buat. Dan juga pada saat menggoreng, kita masukkan ceker ini pada saat minyak sudah benar-benar panas, dan apinya bisa menggunakan api yang sedang saja ya, supaya tidak cepat gosong ya. Dan ceker ini kita goreng hingga benar-benar matang, dengan salah satu tandanya yaitu berubah ke coklat-coklatan ya, atau coklat keemasan. Setelah itu baru ceker ini kita angkat dan kita tiriskan, kemudian bisa kita nikmati dengan saus sambal ataupun saus tomat ataupun dengan juga mayones. Demikian yang bisa kami sharingkan, semoga bisa bermanfaat. Salam kuliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.